Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bidalimin wa ahrinihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayo Bapak Ibu mendekat ke sini. Ayo sini. Yang di belakang. Di sebelah sini nggak apa-apa, biar kedengeran. Berdiri sebentar kok. Nggak sampai 5 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Belakang di sini nggak apa-apa. Mbah Meriki. Sini. Orang Arab sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Hari kedua di kota Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semua bis 78, 79 dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah ibadahnya sempurna, umrohnya mabrur. Allah nanti datang lagi ke Madinah dan Mekah bersama anak cicit. Di saat kita sudah tua, yang dorong cucunya, cicitnya, bahagia sekali. Bercanda dengan Rasul, ya. Kemudian ngobrol dengan Rasulullah SAW. Ibu bapak yang dirahmati Allah, bis 87 dan bis 88. Tadi ada Ustadz Riyadi itu. Ini yang pegang kamera ini namanya Ustadz Ahmad Riyadi. Kecil-kecil tapi wow. Sekali banting, dia yang kebanting. Ibu bapak, saya ingin di belakang Bapak Ibu itu ada taman. Itu bukan sembarang taman, bukan hanya kebetulan, bukan kebon. Kalau di Palembang kan itu kan, wah ini tanah siapa nggak diurus gitu kan. Tadi ketika ngelewatin sini Bapak Ibu, loh ini kok hijau sendiri gitu kan. Ini tanah yang mahal di Arab Saudi, di Mekah Madinah, ini tanah yang paling mahal. Kenapa mahal? Kenapa mahal? Ya hotel nggak boleh di situ, bangunan nggak boleh di situ karena ini tempat yang sangat bersejarah. Nah tempat itu namanya Saqifah, Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah itu sebuah bangunan yang ada atapnya, namanya Saqifah. Saqifah dari kata sakof, sakof itu atap. Jadi dulu di sini ada gedung tempat rapat. Kalau bahasa kita keren sekarang, gedung parlemen lah, gedung DPRD-nya lah gitu ya. Gitu. Nah di situ. Nah buat apa itu Pak Ustadz? Dulu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, beliau Rasulullah itu rumahnya di sana yang ada kubah hijaunya. Tadi pagi ke sana kan? Iya, tadi pagi ke sana sama Ustadz Riyadi. Disitulah rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau meninggal di sana. Gedung parlemennya di sini. Dulu Masjid Nabawi ini kecil banget, Pak. Kota Madinah itu dulu lebih kecil daripada Masjid Nabawi yang sekarang ini. Gitu ya. Nah, kemudian mau memutuskan siapa yang menggantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan menggantikan sebagai nabi, bukan, tapi menggantikan kepemimpinan beliau karena beliau sudah wafat. Dan akhirnya terjadi kongres di tempat ini saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jasadnya masih berada di rumahnya. Siapa yang ikut ke sini? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian Sayyidina Utsman bin Affan, dan orang-orang muhajirin, orang-orang Quraisy, orang-orang Ansor, semua tumplek-blek di sini. Ini Rasulullah sudah wafat. Siapa gantinya? Gitu. Kemudian dari masing-masing ini mengirimkan calonnya.
Muhajirin, Ansor, Quraisy mengirimkan calonnya. Setelah calon-calon itu kumpul, nah calon dari Quraisy itu, calon kandidat yang paling kuat itu ada dua. Prabowo, apa? Bentar, namanya lupa. Sayyidina Umar, bukan Prabowo, Jokowi, bukan. Sayyidina Umar bin Khattab dan Sa'ad dari kaum Muhajirin ketika itu. Tapi begitu datang Sayyidina Abu Bakar membacakan sebuah hadis yang menjadi pemimpin setelah meninggalnya baginda Nabi adalah orang Quraisy. Karena orang Quraisy tahu persis bagaimana perjuangan Nabi di saat perjuangan awal hingga beliau wafat. Maka gugur itu calon-calon yang lain. Muncul calon tunggal yang bernama Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian ketika mau dilantik, Sayyidina Umar bin Khattab ini adalah orang yang takzim, orang yang rendah hati. Beliau mengatakan, kok aku, kalau ada yang lebih pantas, ada yang lebih salih, ada yang ilmunya lebih banyak, kenapa harus aku? Kemudian beliau mengatakan, orang yang menggantikan Rasulullah adalah orang yang ketika dulu Nabi sakit, beliau menjadi imam, menggantikan Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya itu signal bahwa dialah yang akan menggantikan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya siapa yang jadi imam? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dibaiat, disumpah untuk menjadi pemimpin umat Islam setelah Nabi wafat di tempat ini. Apa namanya tadi? Apa namanya? Bukan Sakinah, Sakifah. Apa? Bisa cerita di rumah. Apa namanya? Sakifah Bani Sa'idah. Nah, Bani Sa'idah siapa Pak Ustadz? Bani Sa'idah yang punya tanah ini namanya Bani Sa'idah. Sakifah gedung ada atapnya. Nah, disumpah di tempat ini. Kemudian ada orang-orang umat Islam, orang lain yang memelintir cerita ini. Mereka yang benci kepada Sayyidina Abu Bakar, mereka yang benci kepada Sayyidina Umar. Mereka mengatakan, coba lihat itu, Abu Bakar, kemudian Umar, saat Nabi wafat belum dikuburkan, mereka sudah berantem di tempat ini memperebutkan kekuasaan. Hello, ini memang sudah disepakati berbagi tugas. Siapa yang mengurus jenazahnya Rasulullah di rumahnya? Ada Hasan, Sayyidina Hussein, ada Sayyidina Abbas, gitu kan? Kemudian ada Abbas bin Abdul Muthalib dan Ali bin Abu Thalib, karena yang mengurus jenazah itu adalah keluarganya. Jadi orang kalau nggak tahu sejarah, ini cerita ini dipelintir seolah-olah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu rakus akan kekuasaan. Padahal pada saat itu sangat bahaya sekali kalau seandainya satu malam tanpa pemimpin dari umat Islam menggantikan baginda Nabi Muhammad SAW. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, kenapa ini tanah paling mahal? Pemerintah Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi mengultimatum, ini tanah tidak boleh dijadikan hotel, tidak boleh ada bangunan, tidak boleh ada tempat-tempat yang lainnya. Dibiarkan untuk menghormati perjalanan para pemimpin-pemimpin umat Islam sejak wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya, tempatnya adalah Sakifah Bani Sa'idah. Paham ya? Nah, habis ini Bapak Ibu mau saya ajak ke sana tuh. Itu ada masjid tuh. Di sana ada 4 masjid. Saya mau ceritakan kisah di sana. Kisah itu kisah heroik yang jarang orang tahu. Yang di sana itu. Nanti kita ke sana. Jalan nggak apa-apa? Nggak apa-apa? Jangan kepaksa. Kalau nggak mau kita balik. Mau ya ke sana ya? Siapa yang datang ke sana insya Allah naik haji. Aminnya pelan 2069 dia. Ya, gitu. Sebelum kita ke sana, kita ambil gambar dulu kenang-kenangan buat kalender Arab Amerika tahun 2029. Ya.